Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024, acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Penetapan jumlah alat kelengkapan Dewan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Penetapan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan Dewan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Penetapan jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan alat kelengkapan Dewan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024 telah ditetapkan pembagian tugas dan koordinator bidang DPR RI, yaitu 1. Saudari Dr. Honoris Causa Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. 2. Dr. Insinyur Haji Adis Kadir M. Hum sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan. 3. Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad SAMH sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 4. Saudara Saan Mustofa sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan. 5. Saudara Dr. Haji Cucun Ahmad Syamsurijal SAG MAP sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar M. Sarmuji, Dr. Randes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut.
Fotonya PKS. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Iqbal Himawan. Pemirsa, yang sedang Anda saksikan saat ini adalah rapat paripurna DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda kali ini adalah penetapan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi dan diawali dengan penetapan jumlah alat kelengkapan Dewan atau AKD DPR RI periode 2024-2029 yang nantinya akan diambil menjadi keputusan bersama. Nah, dalam rapat paripurna kali ini juga mengagendakan penetapan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada AKD DPR RI serta penetapan jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan AKD DPR RI. Sebelumnya, pemirsa, rapat pimpinan dan rapat konsultasi perdana setelah pelantikan sudah dilakukan pada Senin lalu, di mana ini menyepakati jumlah komisi ditambah 2 dari yang semula 11 menjadi 13 komisi, tepatnya untuk DPR RI masa jabatan 2024 hingga 2029. Ada pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini juga memimpin rapat paripurna, namun saat ini sedang menunggu ada kesalahan teknis tadi yang tampil dalam LED di ruang sidang paripurna ini ternyata berbeda dengan yang seharusnya dibacakan. Kemarin Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan ada penambahan 2 komisi di DPR untuk bisa ikut menyelaraskan atau mensinergikan dengan rencana pemerintah yang akan datang dengan penambahan kementerian-kementerian. Dan selain menyepakati jumlah komisi, termasuk diantaranya jumlah anggota dan nama-nama pimpinannya. Kita kembali dengarkan pernyataan dari Puan Maharani. Dari fraksi PKS, Dr. Haji Jasuli Juwaini MA, dan Dr. Haji Sukamta. Dari fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan dan Nasaruddin Dekgam. Dari fraksi Demokrat, Dr. Haji Edi Baskoro Yudhoyono dan Dr. Hinca IP Panjaitan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Berkenaan dengan itu, kami meminta persetujuan dalam rapat paripurna hari ini terhadap pembentukan tim DPR RI dengan komposisi dan nama-nama tersebut. Apakah dapat disetujui? Setuju. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penetapan jumlah alat kelengkapan Dewan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Pasal 23 Peraturan DPR RI tentang tata tertib menyatakan alat kelengkapan DPR RI terdiri atas pimpinan DPR, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus, alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPR. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024 telah menyepakati penambahan jumlah komisi yang semula 11 komisi menjadi 13 komisi, yaitu komisi 1 dengan sampai dengan komisi 13.
Berkenaan itu kami meminta persetujuan dalam rapat paripurna hari ini terhadap penambahan jumlah komisi menjadi 13 komisi. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 23 huruf K Peraturan DPR RI tentang tata tertib menyatakan alat kelengkapan DPR terdiri atas alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPR. Rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024 telah menyepakati penambahan jumlah pimpinan dan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara menjadi 19 anggota. Berkenaan dengan itu kami mengharapkan persetujuan dalam rapat paripurna hari ini terhadap penambahan jumlah pimpinan dan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara tersebut. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Berdasarkan ketentuan pasal 72 huruf G dan pasal 81 huruf J Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD menyatakan pasal 72 huruf G, DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pasal 81 huruf J, anggota DPR berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Selanjutnya, sesuai pasal 83 huruf K Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD, pasal 23 Peraturan DPR RI tentang tata tertib menyatakan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPR. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024 telah menyepakati penambahan satu badan, yaitu Badan Aspirasi Masyarakat dengan jumlah dan komposisi keanggotaan yaitu fraksi PDI Perjuangan 3 orang, Golkar 3 orang, Gerindra 3 orang, Nasdem 2 orang, PKB 2 orang, PKS 2 orang, PAN 2 orang, Demokrat 2 orang, sehingga total jumlah anggotanya adalah 19. Jumlah dan komposisi keanggotaan tersebut termaksud pimpinan Badan Aspirasi Masyarakat. Adapun tugas Badan Aspirasi Masyarakat adalah 1. Menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung. 2. Menghimpun dan menelaah terhadap aspirasi masyarakat. 3. Menyampaikan hasil penelaahan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti. 4. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD. 5. Melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait. Dan 6. Menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan meaningful participation pada setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang. Berkenaan dengan itu, kami meminta persetujuan dalam rapat paripurna hari ini terhadap pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat dengan jumlah dan komposisi keanggotaan serta tugas Badan Aspirasi Masyarakat tersebut. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penetapan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan Dewan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pasal 72 huruf G dan pasal 81 huruf J, pasal 83 huruf K, pasal 90 ayat 2 dan pasal 91, pasal 96, pasal 103 ayat 2, pasal 108 ayat 1, 2, 3, pasal 112B ayat 2, pasal 114 ayat 3, pasal 120 ayat 2, pasal 151 ayat 2, Pasal 157 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 serta berdasarkan keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024
telah menyepakati jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan DPR, yaitu komisi, badan musyawarah, badan legislasi, BAKN, BKSAP, MKD, BURT, panitia khusus, dan badan aspirasi masyarakat. Adapun jumlah dan komposisi dari masing-masing fraksi dalam alat kelengkapan dewan sebagai berikut. Untuk komisi, tolong ditayangkan. Komisi 1 berjumlah 45 anggota. Komisi 2 berjumlah 44 anggota. Komisi 3 berjumlah 45 anggota. Komisi 4 berjumlah 45 anggota. Komisi 5 berjumlah 45 anggota. Komisi 6 berjumlah 45 anggota. Komisi 7 berjumlah 44 anggota. Komisi 8 berjumlah 44 anggota. Komisi 9 berjumlah 45 anggota. Komisi 10 berjumlah 45 anggota. Komisi 11 berjumlah 45 anggota. Komisi 12 berjumlah 44 anggota. Komisi 13 berjumlah 44 anggota. Adapun jumlah anggota masing-masing fraksi di setiap komisi sebagai berikut. PDI Perjuangan 9 anggota untuk 6 komisi, 8 anggota untuk 7 komisi. Golkar 8 anggota untuk 11 komisi, 7 anggota untuk 2 komisi. Gerindra 7 anggota untuk 8 komisi, 6 anggota untuk 5 komisi. Nasdem 6 anggota untuk 4 komisi, 5 anggota untuk 9 komisi. PKB 6 anggota untuk 3 komisi, 5 anggota untuk 10 komisi. PKS 5 anggota untuk 1 komisi, 4 anggota untuk 12 komisi. PAN 4 anggota untuk 9 komisi, 3 anggota untuk 4 komisi. Demokrat 4 anggota untuk 5 komisi, 3 anggota untuk 8 komisi. Kedua, Badan Musyawarah atau BAMUS. Jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi dalam Badan Musyawarah adalah 58 anggota dengan komposisi sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 11 anggota, fraksi Partai Golkar 10 anggota, fraksi Partai Gerindra 9 anggota, fraksi Partai Nasdem 7 anggota, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 7 anggota, fraksi Partai Keadilan Sejahtera 5 anggota, fraksi Partai Amanat Nasional 5 anggota, fraksi Partai Demokrat 4 anggota. Total 58 anggota untuk BAMUS atau Badan Musyawarah. Ketiga, Badan Legislasi atau BALEK. Jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada Badan Legislasi BALEK adalah 90 anggota dengan komposisi sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 17 anggota, fraksi Partai Golkar 16 anggota, fraksi Partai Gerindra 13 anggota, fraksi Partai Nasdem 11 anggota, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 11 anggota, fraksi Partai Keadilan Sejahtera 8 anggota, fraksi Partai Amanat Nasional 17 anggota, fraksi Partai Demokrat 7 anggota. Sehingga total adalah 90 anggota untuk Badan Legislasi atau BALEK. 4. Badan Anggaran atau Banggar. Jumlah dan komposisi keanggotaan Dewan pada Badan Anggaran adalah 105 anggota dengan komposisi sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 20 anggota, fraksi Partai Golkar 18 anggota, fraksi Partai Gerindra 16 anggota, fraksi Partai Nasdem 12 anggota, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 12 anggota, fraksi Partai Keadilan Sejahtera 10 anggota, fraksi Partai Amanat Nasional 9 anggota, fraksi Partai Demokrat 8 anggota, sehingga jumlah totalnya adalah 105 anggota untuk Badan Anggaran. 5.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN. Jumlah dan komposisi keanggotaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara BAKN yaitu 19 anggota sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang, fraksi Partai Golkar 3 orang, fraksi Partai Gerindra 3 orang, fraksi Partai Nasdem 2 orang, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang. Ya, itulah rapat paripurna yang hingga saat ini masih berlangsung untuk menetapkan jumlah alat kelengkapan Dewan termasuk penetapan jumlah dan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.